Oke, silakan Kak Nurdia, saya berikan waktu dan tempatnya untuk memberikan testimoninya untuk adik kelas. Silakan. Oke, sebelumnya aku izin share screen. Udah kelihatan belum apa Ya, PPT-nya? kelihatan. Ya, kelihatan Kak Nurdia. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman kelas 12. Perkenalkan, nama aku Siti Nurdia Halifa, panggil aja aku Dia. Aku dari Kesejahteraan Sosial 2019, Visit Unpad. Apalagi ya perkenalannya ya. Oh iya, aku masuk KS Unpad ini lewat jalur SBMPTN. So, langsung aja ke pembahasan perjuangan. Karena aku diminta buat apa ya cerita perjuangan aku nih pas aku dapetin KS itu gimana sih gitu. Yang pertama pas kelas 12. Nah, di kelas 12 ini oh ya sebelum itu juga apa ya dari kelas 11 gitu aku udah kayak mikir gitu pengen ngambil ekonomi gitu pokoknya jurusan yang berkaitan sama ekonomi apalagi ekonomi Islam. Nah di kelas 12 ini aku matengin gitu kayak oh ya udah deh aku ekonomi Islam banget nih aku kejar banget ekonomi Islam gitu. Sampai juga UN-nya aku ambil ekonomi gitu pokoknya yang berkaitan ekonomi aku ambil gitu. Terus di kelas 12 apa ya ya udah gitu aku kayak fokusin diri aku ke apa ekonomi Islam ini. Terus juga aku belajar gitu kayak ngejar banget lah istilahnya gitu. Terus sampai aku dapat SNMPTN kan dapat utang alhamdulillah gitu. Terus di SNMPTN ini aku mikir kayak oh ini apa ya kayak bonus gitu bonus buat aku nggak ada salahnya kalau aku ini tapi jangan ikutin soalnya aku kayak ini bonus buat aku jadi apa ya pilih yang benar-benar aku pengen gitu tanpa aku tuh ngelihat nilai rapot aku sendiri jadi tanpa realistis gitu soalnya aku benar-benar kayak pengennya tuh di sini ekonomi Islam ini gitu jadinya aku pas SNMPTN pilihan pertamanya ekonomi Islam keduanya tuh administrasi fiskal ternyata nggak lulus kan karena juga salah aku gitu nggak realistis nggak gimana-gimana gitu tapi ya balik lagi kayak kalau misalkan aku SNMPTN cari aman mungkin bisa tapi takutnya akunya sendiri gitu kurang set karena kalau misalkan mau cari aman aja tapi misalkan lulus nih tapi aku yang nggak nyaman sama aja bohong gitu kan mendingan ikut ujian lain gitu terus Kak Dia. nggak apa-apa. Tadi ya waktu senam PTN itu waktu itu pilih ekonomi Islam sama apa namanya administrasi fiskalnya di UI ya. Bener ya di UI ya waktu itu ya. Ya lanjut silakan. Iya makanya dari itu kayak aku nggak realistis banget itu benar-benar kayak di luar kayak sadar gitu langsung aku daftar gitu terus ya udah kan karena nggak lulus ya udah aku nggak sedih banget karena aku kayak oh, aku masih bisa belajar nih masih bisa kerja PTN gitu ya udah aku belajar terus aku fokusin sampai oh ya sebelumnya juga ini aku dari kelas 11 tuh udah suka sejarah gitu gara-gara gurunya Bu Yuniar jadi kan Bu Yuniar tuh kan ini ya enak banget ngajarnya gitu kalau misalkan timeline sejarahnya tuh benar-benar tepat banget gitu apa hubungan-hubungan dihubung-hubungin gitu sejarahnya jadi itu aku suka sendiri gitu kayak enak banget sejarah ya terus tapi aku juga lebih suka ekonomi ini gitu nah balik lagi pas SBMPTN ujian pertama tuh kalau nggak salah ujian pertama aku tuh skornya 590 terus ya udah kan apa kayak masih kecil banget nih apa nggak nyampe 600 malah kan target aku tuh sebenarnya 650 gitu terus ya udah kan aku ujian kedua gitu ujian SBMPTN kedua aku alhamdulillah skornya 630 nih tapi aku mikirnya kayak belum cukup tapi ya udahlah kan cuma 2 kali gitu ya udah aku udah ngasih apa ya kayak versi diri aku yang semaksimal mungkin gitu buat ujian SBM kali ini gitu ya udah akhirnya
oh iya, di nilai SBMPTN aku yang 630 itu juga yang pertama itu nilai paling tingginya ya, ini sejarah gitu, sejarah, terus keduanya sosiologi, ketiga baru ekonomi. Nah, kebetulan juga aku kan aku les gitu, terus gurunya juga buka kayak konsultasi gitu kan, ya udah aku bawa tuh nilai aku. Terus sebelumnya juga dikasih kertas gitu, suruh isi mau jurusan apa gitu, ya udah aku yang aku mau kan ekonomi, ya udah aku tulis aja semuanya yang berkaitan ekonomi gitu teman-temannya. Terus ya udah aku bawa kertasnya sama mama aku gitu ke guru aku. Terus itu di sana dilihat nih nilai-nilai aku gitu. Terus kata dia kayak oh kayaknya nggak bisa deh kalau ekonomi Islam ini gitu UI gitu. Terus kalau mau ya mungkin kalau yang di Unpad ekonomi Islam ya nggak apa-apa gitu bisa diambil, cuma kalau emang yang di UI belum bisa gitu. Soalnya ekonomi aku juga yang ketiga kan ketiganya. Nah kalau pengen misalkan mau ngambil sejarah UI bisa aja mungkin gitu karena sejarah aku nomor 1 nih, tapi aku mikirnya kayak nggak dulu deh gitu karena aku maunya tuh yang fokus ekonomi Islam ini kalau di UI gitu. Terus akhirnya itu benar-benar spontanitas banget aku milihnya sosiologi di pilihan pertama karena aku melihat nilai kedua ketiga aku kan sosiologi. Nah sosiologi itu juga lumayan tinggi nih nilainya, nggak jauh-jauh banget dari sejarah gitu. Ya udah aku ngambil sosiologi deh. Terus habis itu tapi benar-benar nggak ada plan dari rumah, nggak ada apa-apa, benar-benar kayak 5 menit mikir udah langsung aku ngomong gitu, nggak ada kayak tanya dulu gitu diri aku gimana, ya langsung aja aku cetus gitu. Terus habis itu ya udah pilihan kedua nih aku bingung banget pilihan kedua apa gitu. Terus aku mikir kan yang berkaitan sosiologi gitu, soalnya kalau ambil sejarah lagi kayaknya belum dulu. Terus habis itu aku ingat gitu teman aku pengen banget masuk KS 4. Terus ya udah aku langsung cetus aja, Pak kalau KS 4 gimana Pak, terus dilihat kan. Terus kata bapaknya oh boleh boleh di pilihan kedua gitu. Ya udah akhirnya aku masukin KS 4 di pilihan kedua. Terus pas pulang itu benar-benar aku kayak di luar di luar diri aku, langsung aku daftar gitu, nggak pakai mikir-mikir dulu lagi, langsung aja gitu. Jadi sama aja kayak SNMPTN, kayak aku kayak gambling istilahnya lah ya, kayak beruntung-beruntungan gitu. Terus habis itu aku nemenin temen aku kan ke Pak Budi, temen aku mau konsultasi gitu mengenai jurusannya. Ya udah aku datang ke Pak Budi, terus aku bilang gitu, aku pilihan pertamanya sosiologi UI, kedua KS 4. Terus Pak Budi agak bingung juga karena waktu itu KS 4 emang peminatnya tinggi kan, jadi kayak mungkin aku juga kayak bingung juga, emang iya gitu, langsung kayak ya Allah salah banget nih, aku takutnya nggak lulus nih gitu, soalnya KS 4 tuh tinggi, lumayan tinggi gitu. Ya udah akhirnya ya pasrah aja lah, orang ada mandiri juga gitu. Aku juga udah daftar mandiri, aku tuh daftar mandiri Undip sama SIMAK UI gitu. Terus habis itu ya udah kan tiba-tiba enggak tiba, terus pas hari pengumuman ya udah aku buka tuh sama teman-teman aku, ternyata aku dapat KS 4, alhamdulillah gitu. Terus habis itu ternyata juga pas aku masuk kayak istilahnya first meet lah di KS 4 itu, terus dikasih lihat nih benar-benar emang kayak masuk 10 besar tertinggi gitu peminatnya SBMPTN, makanya kayak kok bisa ya aku masuk sini padahal aku pilihan ketiga gitu. Terus perbandingannya kalau nggak salah 1:23 orang, pokoknya peminatnya itu 1000-an orang gitu. Terus yang keterima cuma 50-an kalau nggak salah gitu. Terus ya udah gitu perjuangan aku sampai KS 4, alhamdulillah aku diterima di KS 4 gitu. Kak Dia Ya? sambil ngobrol nih ya, sebelum lanjut. Berarti waktu Kak Dia ini
pendaftaran UTBK-nya lebih dulu ya, sebelum sebelum pendaftaran jurusan dan universitas. Jadi artinya UTBK sudah diketahui hasil UTBK-nya terlebih dahulu, baru setelah itu baru pendaftaran jurusan dan universitas gitu ya, waktu itu ya. Ya, iya Pak. Ya. Jadi ujian dulu. Nah, ini informasi buat buat siswa kelas 12, buat teman-teman kelas 12 bahwa memang pada saatnya Kak Diah dulu, pendaftaran UTBK ini dengan pendaftaran pendaftaran SBMPTN dibedakan. Nah, ini bukti yang kemarin bahwa saya pernah menyatakan bahwa 3 tahun yang lalu itu pendaftaran UTBK dengan pendaftaran SBMPTN itu dibedakan. Tapi yang jadi permasalahan sekarang Kak Diah, pendaftaran UTBK dengan pendaftaran SBMPTN dijadikan satu. Artinya begini, kalau dulu kan Kak Diah itu UTBK dulu ya. Setelah UTBK dapat hasil 10 hari kemudian gitu ya, bener ya? 10 hari kemudian dapat hasil. Nah, setelah itu baru dengan adanya skor itu Kak Diah bisa daftar, bisa pilih jurusan dan universitas berdasarkan pada skor yang sudah diketahui sama Kak Diah, betul ya? Ya, ya Pak. Nah, kalau sekarang Kak Diah malah justru sebaliknya. Artinya gini, artinya untuk yang UTBK dan SBMPTN tahun ini, pendaftaran UTBK dan pendaftaran SBMPTN itu dijadikan satu. Artinya mereka belum tahu dulu, belum tahu skor UTBK-nya berapa, cuma sudah ditodong pada saat pendaftaran sudah ditodong untuk pilihan jurusan dan universitasnya. Nah, ini yang menjadi satu kendala juga buat mereka, jadi tantangan juga buat kelas 12 yang sekarang yang memang notabene mereka belum tahu skor UTBK, skor pastinya UTBK berapa, tapi sudah disuruh pilih jurusan dan universitas. Nah, itu. Jadi memang ini jadi bahan pertimbangan buat rekan-rekan semua yang kelas 12 bahwa pantauannya lewat apa? Pantauannya dari mana? Pantauannya ya pasti dari melalui tryout skor UTBK. Artinya kalau kalian banyak-banyak mengikuti tryout, setidaknya itu jadi bahan patokan atau jadi bahan pertimbangan kira-kira kalian mau ambil jurusan dan universitas apa begitu. Jadi Kak Diah ini termasuk yang angkatan yang beruntung gitu ya, yang pada saat itu memang pada skor UTBK sudah ada, baru sudah pasti ada dengan skor 630 baru memilih jurusan dan universitas. Makanya dengan 630 itu bisa lolos di kesejahteraan sosial di Universitas Pajajaran. Tapi pada saat itu di pilihan kedua, betul ya? Iya Pak. Iya, di Kak Dia ini ada di pilihan kedua. Pilihan pertamanya waktu itu sejarah UI, betul ya? Sosiologi Pak. Sosiologi UI. Sosiologi UI waktu itu nggak tembus ya? Iya. Padahal sekarang kemarin saya pantau di sosiologi UI itu skornya minimal 610-an. Kalau kemarin ya, kalau angkatannya Kak Dia mungkin memang peminatnya tinggi pada saat sosiologi UI, tapi kemarin saya pantau untuk yang sosiologi UI ada di angka 610-an. Gitu. Ya, jadi ini informasi yang memang perlu siswa kelas 12 ketahui. Jadi perlu jadi banyak bahan pertimbangan ya pada saat kalian nanti berjuang di UTBK SBMPTN. Mangga silakan Kak Dia lanjut. Kasih langsung aja kali ya ke tips-tips. Benar kata Pak Budi. Aku juga baru tahu nih ternyata tahun ini langsung daftar gitu pas mau ujiannya. Mungkin tips dari aku kayak gini kali ya. Kalau kalian yakin misalkan kalian suka banget sosiologi, yakin gitu nggak ada salahnya gitu buat milih jurusan yang kalian tekuni gitu, sosiologi contohnya. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau realistis cari aman, ya nggak ada salahnya juga gitu. Soalnya ya kalau pengen ngejar SBMPTN ya nggak ada salahnya mau cari aman atau benar-benar mau ngejar yang
apa ya, keinginan kalian gitu. Terus tips-tips dari aku juga, aku selama kelas 12 kayak ya udah gitu belajar gitu. Kalau ada waktu belajar ya aku belajar, terus aku nyatet juga gitu. Terus aku juga punya binder yang isinya catatan, terus aku juga punya kayak map gitu yang isinya soal-soal kayak soal-soal prediksi, terus soal-soal ujian, soal-soal kuis gitu-gitu sih. Terus berdoa juga karena berdoa penting ya, apa karena tanpa doa juga kayak sia-sia gitu. Terus uh, juga apa ya tipsnya? Gue kalau bisa ngasih tips banyak soalnya bisa Gimana waktu itu hubungan Kak Dia dengan orang tua? Oh iya, sama ini juga restu orang tua. Karena tanpa restu orang tua juga kan nggak mungkin kita bisa kayak lulus gitu, atau nggak mungkin bisa kita sukses gitu. Jadi sama orang tua ya baik-baik aja gitu. Waktu itu disetujui nggak waktu masuk ke SOS? Oh, aku dibebasin sih kayak maunya apa gitu, ya udah kalau emang maunya KS gitu ya udah daftar aja KS. Jadi dibebasin sih Pak. Oh, iya. Yang aku pengen gitu. Terus tipsnya apa lagi ya tipsnya? Terus sih aku paling pas kelas 2 bikin catatan gitu. Kalau aku lupa ya aku bisa lihat catatan itu gitu. Jadi catatan itu versi aku gitu yang apa ya nggak apa-apa jelek gitu. Tapi yang ngerti itu cuma aku gitu. Kalau saat aku lupa ya udah aku lihat aja gitu. Jadi nggak perlu bagus-bagus catatan aku. Kecuali ada teman yang pengen lihat ya udah mungkin bisa aku kasih tahu ini kita gimana gitu. Sama ini sih jangan pelit ilmu sama teman gitu. Karena apa ya kalau pelit ilmu sama temen juga kayak gimana gitu, nanti kan temennya kasihan nggak ngerti, terus kalian nih ngerti terus temennya nggak ngerti, nggak ada salahnya juga bantuin teman-teman gitu dan kalian biar bisa terus juga kalian dengan mengajarkan teman-teman kalian kan kalian juga kayak mereview kembali gitu, mengulang kembali, mengingat kembali, jadi kalian tuh ingat lagi nih materi yang temen kalian yang tanyain gitu sih tips-tips dari aku, jadi semangat. Terus oh iya nih proses gimana sih aku menjalani proses perkuliahan di Unpad. Nah ini ada foto di mana tahun pertama aku kan masih offline ya, jadi aku masih bisa ngerasain offline nih 1 tahun, walaupun udah 1 tahun setengah, kayaknya nggak nyampe 1 tahun deh langsung ada pandemi. Terus nih di foto yang pertama ini aku lagi, oh ya ini tuh program Hima gitu, jadi kan aku kesejahteraan sosial, jadi apa ya ada program Hima yang jadi satu angkatan itu bukan satu angkatan sih kayak iya satu angkatan, soalnya kan kita masih angkatan baru, jadi kita ke desa turun langsung nginap gitu di desa Awilega namanya gitu. Di daerah Jadi mana itu, kita benar Kak Dia? Di daerah mana itu? masih di Jatinangor sih Pak, cuma Oh, agak ke sekitar atas. Jatinangor. Iya, iya, iya. Ya, terus apa program ini? Jadi kita nginep gitu di rumah warga, benar-benar kita tuh nyatu lah sama keluarga-warga tersebut. Jadi dibagi-bagi kelompok. Nah, kelompok nanti per kelompok dapat rumah nih, rumahnya warga. Jadi bisa tinggal di situ sementara gitu. Kalau nggak salah cuma semalam apa 2 malam gitu, aku lupa. Terus abis itu ya udah apa ya, karena desa itu juga pengrajin kayak gini nih apa anyaman ini, terus juga ada tembakau ya, jadi kita diajarin pagi-paginya apa menganyam ini ya apa tempat bakul, tapi kata yang aku dapat sih kata ibunya yang menganyam ini tuh buat ibu-ibu, sedangkan yang bapak-bapaknya itu apa ya kayak tani tembakau gitu. Nah terus ini yang di bawah ini yang foto aku yang pas di desa sama satu angkatan aku, jadi kita benar-benar kayak nyatu banget, senam pagi bareng, terus makan bareng juga nih, aku apa ngulek cabai sendiri, masak sendiri gitu, terus kita makan bareng-bareng satu kelompok.
dan satu kelompoknya juga kayak ada fasilitator gitu satu kakak tingkat aku. Terus rumah di desa ini juga masih kayak kayu-kayu gitu, jadi kerasa banget vibes-nya desa lah gitu. Jadi kayak ya enak aja gitu, adem gitu. Terus juga mungkin kalau kita nggak familiar kali ya, tapi di desa ini toiletnya tuh nggak ada pintunya gitu. Jadi toiletnya pun juga nggak di dalam rumah, jadi kayak di depan rumahnya gitu. Di luar ya, di luar. Bisa sama rumahnya ya? Iya, benar. Terus juga ada, ya mungkin pakai tirai doang gitu. Kalau yang di tempat aku tuh pakai tirai doang. Jadi kalau misalkan ada yang mau masuk, ya minimal bilang dulu lah gitu, biar ada orang yang tahu, seenggaknya ada orang nih di dalam. Jadi gitu. Terus jadi kayak pas masuk juga kayak masih was-was gitu, walaupun udah kayak aku mau ke toilet nih, tungguin ya, tapi masih was-was aja gitu, soalnya kayak benar-benar terbuka gitu. Terus aku beruntung sih dapat rumah ini, rumah ibu siapa ya aku lupa gitu, karena rumahnya tuh nyaman gitu lah ya, masih bisa buat toiletnya masih masih oke gitu, walaupun gak ada pintunya. Cuma temen aku nih ada yang toiletnya tuh ada toilet buat BAK gitu, tapi ya datar aja gitu. Cuma kalau buat BAK-nya di luar ada lubang gitu, jadi kayak nggak tahu sih, cerita kayak lubang aja gitu Atau ditutupi. kayak jamban gitu ya? Iya, pokoknya kayak aku kayak mikirnya kok bisa. Kamu ngerasainnya waktu pas kuliah ngerasain itu? Iya, ini pas saya turun ke desa. Waktu kecil kamu nggak pernah ngerasain ya berarti ya? Kebetulan, alhamdulillah. Iya. Ya lanjut. Pas diceritain kayak ya udahlah, alhamdulillah gitu, aku dapat rumah yang yang dimudahkan gitu. Terus juga kita kayak ke sumber mata air gitu turun, terus kayak ya ciprat-ciprat doang. Pokoknya seru deh di desa, kayak kita warganya juga welcome banget. Walaupun aku nggak bisa bahasa Sunda nih, maksudnya nggak bisa banget bahasa Sunda lah, tapi kayak ramah-ramah banget. Pokoknya asik deh turun di desa tuh. Terus habis itu ini juga pas ospek. Jadi ospeknya kalau di jurusan aku ya, kan yang di bayangan aku tuh pas SMA ospek tuh kayak takut gitu sama cuttingnya, terus tugasnya berat-berat, memberatkan, terus pokoknya yang ditakut-takutin gitu deh sama cuttingnya gitu. Tapi alhamdulillah kalau di ospek aku emang sih bukan tugas, ya tugasnya agak memberatkan, terus kayak harus bangun pagi-pagi banget, terus pulang sore setiap Sabtu, nggak bisa pulang ke rumah ke Bekasi gitu. Tapi cutting-cuttingnya itu baik gitu, nggak ada yang kayak, kan kalau kita pas kelas 12 kayak bayangannya tuh marah-marah gitu, ada cuttingnya kayak ngetata gitu biar kita senioritas gitu ya. Ya, senioritas benar. Tapi kalau di Unpad kayaknya nggak ada sih yang kayak gitu, nggak ada senioritas banget lah. Adanya juga ada salah satu divisi. Nah, divisi ini divisi kode etik gitu, yang divisi disiplin. Itu juga kayak kalau misalkan kita salah aja gitu, kita ditegur, tapi nggak nyampe kayak gimana lah, kayak bayangan kalian gitu kan, dalam enggak gitu. Tegas aja gitu kalau di aku gitu. Nah, Kak dia punten tolong dipercepat ya. Iya Pak, ya Pak. Aku juga mau nyampe ini. Aku ini nggak sih, aku nyaman gak sih kayak tempat aku nyaman banget, soalnya emang tadi aku ceritakan aku pengennya itu ekonomi gitu di awal, tapi pas saat aku masuk KS4 emang aku awalnya bingung gitu, tapi kayak ya udahlah, emang ini jalannya gitu, emang ini yang dikasih Allah gitu, ya udah aku jalanin aja dengan sepenuh hati aku. Ya tambah hari kayak KS ini nyesuaiin diri ke aku gitu, bukan aku yang nyesuaiin ke KS gitu. Jadi kayak aku bersyukur banget masuk KS, kayak emang ini gitu, emang ini tempat aku. Karena aku juga lama-lama tuh suka banget sama masyarakat, turun ke masyarakat gitu, jadi aku makin hari makin bersyukur gitu. Nah, ini ada sedikit sih kegiatan aku selama di kampus sampai sekarang
Jadi aku sekarang diamanai jadi ketua divisi Inka Inovasi Kreatif di jurusan aku, acara semesta. Kalau mau ikut bisa cek aja semesta.go. Terus aku juga jadi staff Medfo Media Informasi di Hima. Terus aku juga jadi ketua tim Unpad Tanggap Bencana di BEM tema Unpad. Terus bisa dilihat deh ini di sini. Ini apa yang aku ikuti. Jadi aku emang suka ngikutin organisasi, suatu organisasi kepanitiaan gitu. Jadi aku bisa menyibukkan diri. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh, luar biasa Kak Diah nih. Terima kasih Kak Diah sudah memberikan banyak-banyak tips ya. Yang tips yang paling saya ingat adalah jangan pelit nilai. Oh, tuh luar biasa itu. Jangan pelit nilai ya. Jangan pelit nilai lagi. Jangan pelit ilmu ya, gitu ya, Kak Diah ya. Ya, jadi bedanya ilmu dengan harta, kalau kita bagikan harta, ya kalau kita hambur-hamburkan harta, maka dia akan habis. Tapi kalau ilmu, semakin banyak kalian membagikan ilmu kalian, semakin banyak kalian mengamalkan ilmu kalian, maka ilmu itu akan semakin melekat pada kalian atau semakin banyak, semakin bertambah terus. Gitu ya. Seringkali kan kalian pasti pernah merasakan ketika kalian mengajarkan sesuatu kepada teman atau kepada adik-adiknya atau adik kelas, ketika kalian menyampaikan ilmu tersebut, ilmu itu semakin melekat, ilmu itu semakin semakin membuat kalian jadi jago terhadap ilmu tersebut. Betul ya? Kayak saya aja, semakin banyak saya memberikan ilmu, semakin banyak saya membagikan apa yang saya tahu ke semua siswa, maka semakin jago saya. Semakin jago saya di bidang tersebut. Kenapa? Karena memang seringkali apa namanya? Ketika seringkali kita memberikan ilmu, membagikan ilmu yang kita punya, maka ilmu itu akan semakin melekat dan ilmu itu akan justru malah menjaga kita. Gitu. Kalau harta kan kita yang menjaga harta kita ya, gitu ya. Tapi kalau ilmu itu justru sebaliknya. Artinya ketika kita ada sesuatu, biasanya berkah ilmu itu sendiri akhirnya nanti akan menjaga keselamatan kita, menjaga hidup kita gitu-gitu. Makanya itu pesan dari Kak Dia, yang paling akan saya ingat adalah jangan pelit ilmu, jangan pelit pengetahuan. Artinya semakin banyak pengetahuan yang kalian share, insya Allah akan semakin melekat, akan semakin paham kalian dengan ilmu tersebut. Gitu. Karena memang buah dari ilmu adalah diamalkan. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, seperti pohon kering, pohon aja begitu, nggak ada daunnya, nggak ada buahnya. Jadi ya berdiri aja, nggak ada manfaat jadinya, gitu ya. Nah, terima kasih Kak Dia sudah memberikan testimoninya untuk hari ini pada adik-adik kelasnya. Lalu kemudian